Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrama Fadila dari kelas E 2019 PGSD UNJ. Tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dalam menganalisis kebutuhan inovasi pembelajaran. Bagaimana kondisi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19? Kondisi pembelajaran di SD selama pandemi ini dilakukan secara online menggunakan berbagai aplikasi atau platform yang mendukung. Tetapi semua itu juga memiliki hambatan, khususnya dalam jaringan internet yang tidak memadai. Ditambah lagi guru yang sudah lanjut usia sulit untuk mempelajari lebih dalam teknologi pendukung proses pembelajaran ini. Materi yang disampaikan guru juga kurang dimengerti oleh siswa selama pembelajaran online, sehingga daya belajar siswa pun juga menurun. Metode penugasan juga banyak dilakukan oleh guru. Tugas yang diberikan setiap hari tanpa pembahasan yang cukup hanya membuat siswa sibuk dengan berbagai tugas di setiap mata pelajarannya, tetapi penugasan yang diberikan kurang dipahami oleh siswa. Lalu, bagaimana solusinya? Solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan mengedepankan pembelajaran praktik yang diimbangi dengan teori, karena pembelajaran yang hanya mengedepankan teori saja kurang efektif karena belum tentu siswa semua mendengarkan dan memahami apa yang dijelaskan guru. Apalagi dengan menggunakan metode ceramah di pembelajaran online seperti ini. Metode efektif yang dapat digunakan dalam pembelajaran praktik seperti demonstrasi, praktikum, dan eksperimen. Untuk membuat video animasi dan membuat pembelajaran lebih interaktif, saya memberikan solusi menggunakan aplikasi Nearpod. Nearpod adalah salah satu aplikasi web tool pendidikan yang membantu guru untuk membuat pembelajaran interaktif di kelas yang dapat diakses melalui website atau mengunduh aplikasinya di smartphone. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan aplikasi Nearpod? Ketik keyword Nearpod pada Google. Kemudian klik sign up for free sebagai teacher untuk membuat materi, soal, atau video animasi. Kemudian klik sign up with Google agar mudah untuk mendaftar di aplikasi Nearpod. Kemudian masuk menggunakan akun Gmail yang kalian punya. Ini materi-materi sebelumnya yang saya buat dengan berbagai fitur di aplikasi Nearpod. Kemudian klik create, klik lesson. Kemudian add slide, dan di dalamnya terdapat berbagai konten dan activities. Mari kita explore satu persatu. Yang pertama, klik konten video. Konten video ini berfungsi untuk memasukkan video dari mana saja, bisa dari YouTube atau dari video yang kita punya melalui komputer. Di sini saya memilih dari YouTube dengan mengetik keyword sesuai kebutuhan materi yang akan kita ajarkan. Selanjutnya yang kedua ada konten slide. Konten slide sama seperti membuat PowerPoint, tetapi lebih simpel, dan terdapat template yang berwarna yang dapat dimasukkan gambar atau video sesuai materi yang kita butuhkan. Kemudian klik save untuk menyimpan slide tersebut. Selanjutnya konten ketiga yaitu web content yang berfungsi untuk menampilkan alamat website tertentu. Caranya, cari dahulu webnya di tab baru, lalu
di copy paste URL atau linknya. Selanjutnya konten keempat yaitu Nearpod 3D. Di Nearpod 3D ini banyak sekali pilihan atau kategori model 3D yang dapat dipilih sesuai kebutuhan materi. Bisa diklik untuk preview model apa sudah sesuai atau belum dengan materi, dan bisa diputar atau di zoom in atau di zoom out modelnya. Selanjutnya konten kelima yaitu Pet Simulation. Pet Simulation adalah simulasi virtual yang banyak sekali pilihannya dari tingkat SD sampai SMA. Jadi dapat membantu anak untuk memahami konsep tertentu yang biasanya dilakukan melalui praktikum. Selanjutnya, konten keenam adalah VR Field Trip, yaitu cari salah satu tempat yang akan dikunjungi secara virtual dengan pilihan hasil gambar kamera 360 di berbagai spot dari tempat itu. Nah, fitur ini sangat cocok sekali untuk pelajaran sejarah. Jadi, kita bisa mengunjungi tempat secara virtual di berbagai macam daerah atau negara. Selanjutnya, konten ketujuh yaitu BBC Video. BBC Video adalah video dokumenter dari BBC Worldwide. Terdapat banyak sekali kategori, tetapi video ini memakai bahasa Inggris. Jika siswa terkendala dalam bahasa Inggris dan tetap ingin memakai video, maka pakai alternatif lain saja. Bisa dengan YouTube berbahasa Indonesia atau yang ada subtitlenya. Selanjutnya, konten ke-8 adalah Sway. Sway adalah media yang disediakan oleh Microsoft sebagai alternatif lain dari PowerPoint. Jika ada materi Sway yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan, maka pilih saja. Atau bisa juga dipelajari cara membuat Sway sendiri. Selanjutnya, konten ke-9 yaitu slideshow. Jika ada PPT atau gambar yang kita buat sebelumnya, dapat dimasukkan dalam satu slide di Nearpod. Dapat juga diambil dari folder komputer kita atau Google Drive. Selanjutnya, konten ke-10 yaitu audio. Masukkan audio yang kita punya melalui komputer atau Google Drive. Nah, fitur audio ini cocok sekali untuk mata pelajaran seni budaya untuk memasukkan lagu atau audio yang akan kita sampaikan ke siswa. Nah, yang terakhir yaitu PDF Viewer. Prinsipnya sama seperti memasukkan PowerPoint. Bisa melalui komputer atau Google Drive. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke fitur activities. Fitur activities yang pertama yaitu Time to Climb. Time to Climb adalah kuis yang berbentuk pilihan ganda yang dibuat perlombaan, sehingga setiap siswa dapat berkompetisi.
dapat memasukkan gambar sebagai referensi, dan dapat juga mengatur waktu dalam setiap soal. Bisa berapa menit atau berapa detik. Di sini saya memakai 30 detik dalam setiap soal. Kemudian, jika ingin menambah soal, klik Add Question. Kemudian di save. Activities yang kedua adalah open-ended question. Open-ended question adalah soal esai yang dapat ditambahkan gambar sebagai referensi dan dapat ditambahkan juga pengatur waktu dalam setiap soal. Di sini saya beri waktu 2 menit dalam menjawab satu soal. Enable student audio recordings. Aktifkan jika guru ingin siswa menjawab soal esai menggunakan audio. Selanjutnya, activities yang ketiga yaitu matching pairs. Matching pairs adalah soal menjodohkan bisa teks dan teks, teks dan gambar, atau gambar dan gambar. Di sini saya akan membuat soal matching pairs teks dan teks antara negara dengan ibu kotanya. Selanjutnya, activities yang keempat yaitu kuis. Kuis yang berbentuk pilihan ganda yang dikerjakan secara individual, tetapi bukan secara kompetisi, seperti activities time to climb. Sistemnya sama, dapat memasukkan gambar atau video sebagai referensi, tetapi tidak ada pengatur waktunya. Aktivitas yang kelima yaitu Flipgrid. Flipgrid ini berfungsi untuk memposting video dari siswa. Seperti contoh, guru memberi penugasan kepada siswa berupa video, dan siswa dapat memposting video dengan mudah di fitur Flipgrid ini. Selanjutnya, aktivitas yang keenam yaitu Draw It atau menggambar. Guru dapat meminta siswa menggambar bentuk tertentu. Contoh gambar dapat diambil melalui gambar yang kita punya di komputer atau gambar yang terdapat di aplikasi Nearpod. Aktivitas yang ketujuh yaitu Collaborate Board. Ini sama dengan fitur Flipgrid, tetapi ini berbentuk teks. Collaborate Board ini berbentuk diskusi, dan di kolom teks deskripsi itu dapat ditulis instruksi atau pertanyaan di dalam diskusi tersebut, dan dapat memasukkan gambar sesuai materi yang akan didiskusikan. Aktivitas yang ke-8 adalah polling. Polling berfungsi untuk mengadakan survei tentang isu tertentu dan dapat ditambahkan gambar atau video. Kolom yang bertuliskan allow student to select multiple option. Jika diaktifkan, siswa dapat memilih lebih dari satu.
Activities yang ke-9 yaitu fill the blanks. Fill the blanks adalah soal isian yang dihilangkan. Masukkan terlebih dahulu kalimat atau paragraf yang lengkap. Setelah itu, tentukan kata-kata apa yang ingin dihilangkan. Dan activities yang terakhir yaitu memory test, yang berfungsi sebagai game untuk mengetes seberapa kuat siswa mengingat sebuah gambar yang diacak, kemudian dipasangkan. Mungkin game ini sudah sangat familiar di smartphone. Kemudian materi-materi yang kita buat di dalam fitur-fitur Nearpod dapat di preview satu persatu. Kemudian jika materi pembelajaran semua sudah di-preview, maka bisa di-save sesuai subjek, materi, dan isi kelas sesuai materi yang akan disampaikan.
Dan jangan lupa beri nama file pada materi pembelajaran tersebut. Di aplikasi Nearpod tersebut terdapat Nearpod Library yang berisi materi-materi yang dipublish oleh orang lain sesuai mata pelajaran dan kelasnya. Nah, di bagian reports ini berfungsi untuk melihat data-data siswa yang sudah mengerjakan soal-soal. Nah, mengapa data-data saya masih kosong? Karena dari materi-materi yang saya buat, belum ada yang saya uji coba. Nah, ada lagi nih kelebihan dari aplikasi Nearpod, yaitu dapat live partisipan di aplikasinya tersebut atau menggunakan aplikasi Zoom, dan bisa juga dijadwalkan sesuai waktu mata pelajaran. Jika kita memilih salah satu dari ketiga tersebut, maka akan keluar kode kelas yang siap dibagikan ke siswa. Jika guru ingin mengedit ulang materi, maka kode kelas akan berubah juga. Nah, karena tadi saya mengklik jadwal sesuai mata pelajaran, sini saya akan mencoba sebagai murid dengan mengcopy paste kode kelas dan mengetik nama saya. Kemudian saya membaca materi dan menjawab soal-soal materi yang saya buat tadi. Berbagai fitur atau konten di aplikasi Nearpod ini sangat bermanfaat di pembelajaran online pada saat pandemi ini, karena fitur-fitur ini dapat melakukan praktik dan memahami teori secara virtual. Jadi, siswa tidak akan bosan menjelajahi berbagai fitur di aplikasi Nearpod ini. Sekian video pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.